Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu cara bikin rencana keuangan yang simple tapi hasilnya luar biasa. Dan yang paling penting, pas buat kondisi Anda. Pernah nggak sih Anda ngerasa gaji kayaknya aman-aman aja, tapi kok tiap akhir bulan bingung ya uangnya lari kemana? Rasanya kayak jalan tanpa peta, nggak tahu gimana caranya nyampe ke tujuan finansial kita. Biar gampang, kita pakai contoh aja ya. Kenalan yuk sama Andi. Dia ini punya kerjaan yang oke, dengan gaji 7 juta rupiah sebulan. Tapi, dia butuh arahan yang jelas buat ngatur uangnya. Nah, kita bakal bedah bareng-bareng 4 langkah sederhana yang bisa langsung Anda coba. Mulai dari ngerti kondisi keuangan sekarang, sampai akhirnya bisa ambil keputusan yang cerdas. Oke, kita mulai ya. Langkah pertama itu kita cari dulu margin finansial. Gampangnya, ini adalah sisa uang yang Anda punya setelah semua kebutuhan pokok dan wajib itu udah dibayar. Jadi ini dia intinya. Margin ini tuh ibaratnya bahan bakar buat Anda. Uang inilah yang bakal Anda pakai buat nabung, investasi, atau wujudin semua mimpi dan tujuan hidup Anda. Kita mulai hitung-hitungannya. Gaji bulanan Andi itu, seperti yang kita lihat, 7 juta rupiah. Dari situ, kita potong dulu nih biaya-biaya wajib dia. Kayak buat sewa tempat tinggal, bayar tagihan, ongkos transport, sama belanja dapur. Totalnya kira-kira 55% dari gajinya. Dan sisanya adalah Rp3.150.000. Nah, inilah yang kita sebut margin finansialnya Andi. Uang bebas yang bisa dialokasikan sesuka hatinya. Oke, angkanya udah dapat nih. Pertanyaan selanjutnya, uang segitu mau dipakai buat apa? Sekarang, kita coba ubah mimpi-mimpi Andi jadi angka yang jelas. Ternyata, Andi ini punya mimpi yang nggak main-main loh. Dia pengen punya rumah sendiri, terus dia juga pengen punya dana darurat yang cukup buat jaga-jaga kalau mau pindah kerja, dan pastinya dia mikirin pensiun. Biar mimpi nggak jadi angan-angan, kita harus kasih harga dan deadline. Kita hitung ya, buat DP rumah, dia harus nabung 2 juta per bulan. Buat dana darurat karir, dia butuh sekitar 1,9 juta per bulan. Nah, ini bagian yang paling seru nih, reality check-nya. Kira-kira realistis nggak sih mimpi-mimpi Andi ini dengan margin yang dia punya sekarang? Kalau kita lihat satu-satu, misalnya buat DP rumah aja, nabung 2 juta sebulan kan? Wah, masih aman banget, marginnya aja 3 jutaan lebih. Masih ada sisa, kelihatannya bisa dicapai. Begitu juga buat dana darurat karirnya, kelihatannya sih bisa. Tapi, ujian sesungguhnya datang pas dia mau kejar dua-duanya, dalam waktu yang bersamaan. Disinilah kita masuk ke bagian yang paling penting, bahkan mungkin paling sulit, memilih. Kita nggak bisa punya semuanya sekaligus, jadi kita harus realistis. Mana yang mau didahulukan? Coba lihat deh grafiknya. Kebutuhan total buat nabung kedua tujuannya itu hampir 4 juta. Padahal, uang yang ada cuma 3 jutaan. Jelas nggak cukup kan? Ada selisihnya. Konsep ini namanya opportunity cost, atau biaya kesempatan. Gampangnya gini, setiap kali Anda bilang iya untuk satu hal, Anda otomatis bilang enggak, atau nanti dulu deh untuk hal lainnya. Selalu ada yang dikorbankan. Jadi, inti dari semua ini sebetulnya adalah soal prioritas. Perencanaan keuangan itu memaksa kita untuk jujur sama diri sendiri. Apa sih yang paling penting buat saya sekarang di fase hidup saya yang ini? Buat Andi, dia sekarang ada di persimpangan jalan. Dia harus milih. Mau fokus ke stabilitas jangka panjang dengan punya rumah, atau kebebasan jangka pendek buat ngejar karir impiannya. Nggak ada jawaban yang salah, ini murni pilihan personal. Jadi, kalau kita rangkum, ada 4 langkah super simple buat bikin peta keuangan Anda sendiri. Pertama, hitung margin Anda. Kedua, kasih harga buat mimpi Anda. Ketiga, cek apakah realistis. Dan keempat, yang paling penting, tentukan prioritas Anda. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal duit kan? Ini soal hidup seperti apa yang mau Anda bangun. Nah, sekarang kerangkanya udah di tangan Anda. Kira-kira tujuan pertama yang akan Anda kejar apa?